Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini, Ulun ingin berbagi pendapat, pengetahuan dengan kawan-kawan Ulun, sahabat-sahabat Ulun, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami ini dimanapun berada. Dalam pertemuan video kali ini, kita ingin membicarakan tentang beberapa hal yang mengikuti atau yang menyertai daripada sholat. Ini kada termasuk daripada bagian sholat, tetapi ini adalah sesuatu yang menyertai sholat sebagai sarana untuk menyempurnakan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah khusyuk. Khusyuk adalah bukanlah bagian daripada sembahyang, tapi adalah sesuatu yang menyertai sembahyang. Dia adalah sesuatu yang menyertai sholat. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu tetap anggota kita, gerakan kita tidak melakukan gerakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk daripada bagian salat itu maksud khusyuk. Hati kita tetap menghadap kepada Allah dan segala pikiran kita dan segala gawean kita fokus kepada gawean salat itu ngaranna khusyuk. Khusyuk merupakan adalah penyempurnaan daripada salat kita kepada Allah, dan menurut para fuqaha, seseorang yang tidak khusyuk salatnya maka salatnya tidak akan mendapatkan pahala. Itu menurut ulama fuqaha. Dan menurut daripada ulama tasawuf, barang siapa salat tetapi ia tidak khusyuk, maka tiada sah akan salatnya. Ini menurut daripada ulama tasawuf. Maka khusyuk adalah sesuatu yang menyertai salat kita, dan itu adalah merupakan sebuah sarana untuk menyempurnakan salat kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la salata illa 'alal khasiin. Artinya tiada sempurna sembahyang seseorang melainkan orang itu salat dengan khusyuk. Nah, kada sempurna ujar Allah taala sembahyang seseorang tadi jika tiada disertai dengan khusyuk. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ablahal mu'minuna allazina fi salatihim khashi'un. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan orang-orang mukmin yang mereka itu di dalam sembahyangnya itu ada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang menyertai daripada salat kita. Yang kedua adalah khudu'. Apa itu hati khudu'? Yaitu merendahkan diri, menghasa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hudur. Hudur itu artinya adalah hadir hatinya beserta Allah, maka tiada berpaling ia kepada sesuatu selain Allah di dalam sembahyangnya. Itu artinya adalah hudur. Nah, ini adalah sesuatu yang menyertai daripada salat kita untuk mencapai kesempurnaan salat kita. Kemudian ada lagi yang namanya ta'zim. Apa yang dimaksud ta'zim? Ta'zim artinya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyangnya itu. Ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat itu kita merasakan bahwasanya kita
mentakjimkan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nah, ini juga adalah salah satu penunjang untuk kesempurnaan salat kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Dzul Jalali wal Ikram. Artinya Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, yang mengetahui zahir dan batin, yang memandang segala rahasia kita. Kemudian ada sifat hayaun, artinya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala melihat akan keadaan kita. Kemudian ada lagi kita disertai dengan sifat khauf. Khauf artinya takut akan murka Allah taala, takut akan siksa Allah taala, dan takut tidak diterima amal kita. Beberapa banyak dosa karena kita banyak menyimpan dosa-dosa kita. Nah, ini adalah merupakan beberapa beberapa hal yang menyertai daripada salat kita untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian kita berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Kemudian ada lagi itu haibah. Haibah itu kita merasakan akan rasa kewibawaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita gentar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan kekerasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala hambanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Allah taala itu maha keras atas segala hamba-hambanya. Kemudian lagi disertai dengan ikhlas. Ikhlas artinya bersih amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang lain-lain, tanpa ada untingan ini dan itu dan segala macam. Nah, inilah beberapa hal yang menyertai daripada salat kita untuk mencapai kesempurnaan salat kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongannya dan petunjuknya kepada kita agar kita dapat mencapai ibadah yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.